Susan? Evet. Evet. Ah? Oh, numara. Evet. Evet. Oh, numara. Ah, numara. Teşekkürler Susan. Welcome to the Turkey, ini benderanya. Ada bintang, ada bulan, warnanya merah. Di sini juga ada uangnya. Uang apa? Lira Turki pastinya. Welcome to Istanbul, banyak wisatanya. Ada hagia, ada masjid, dan ada selatnya. Di sini juga banyak minyaknya. Untuk apa? Memperkuat aura, benda magis, cegah virus. Welcome to Ankara, ibu kotanya. Di sini sangat banyak populasinya. Mayoritas warganya agamanya Islam. Oh ya, Turki ini terletak di benua Eurasia. Nah, teman-teman, Republik Turki itu adalah bentuk pemerintahannya dan biasanya disebut Turki. Yang dahulunya disebut Ottoman Empire adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Nah, wilayahnya itu terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Teman, negara Turki itu juga punya semboyan loh, yaitu Egemenlik, Keisesas, Ses Militender, Egemenik, yang artinya kedaulatan berstandar tanpa syarat pada negara ini. Nah, untuk bahasa resminya sendiri, Turki itu menggunakan bahasa Turki. Nah, bahasa Turki itu sudah hampir digunakan 70-75% di seluruh negara Turki, tapi juga masih banyak tersebar bahasa-bahasa sesuai dengan daerahnya masing-masing, misalnya Kurdi. Nah, kawan-kawan, lambang negara Turki sendiri ini adalah sebuah oval merah yang mengandung sebuah bulan sabit dan juga bintang dari bendera Turki dan dikelilingi nama resmi negara ini dalam bahasa Turki. Lambang negara Turki ini sedikit menyerupai lambang dari kerajaan Ottoman. Ini dia. Nah, kebiasaan banget nih orang Turki kalau lihat traktor. Pasti kaget dan mereka suka sekali lihat traktor. Yang ini juga nih guys, mereka tuh suka banget cari rumahnya sendiri di dalam Google Map. Ciri komunikasi negara Turki. Yang pertama, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang penyampaiannya itu tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh. Salah satu contohnya yaitu pada saat kita berjabat tangan, kemudian pada saat kita bahagia, kemudian pada saat kita sedih, kemudian pada saat kita terkejut, kemudian pada saat kita marah, kemudian pada saat kita jijik pada suatu hal, kemudian pada saat kita takut. Itu adalah komunikasi nonverbal. Dan biasanya juga di Turki itu kontak mata itu dianggap sebagai hal yang sopan. Jadi ya bukan sesuatu hal yang dilarang. Sedangkan gerakan tangan yang
sama ya, kalau di Turki itu sama itu artinya menghardik laki-laki gay yang ada di Turki, seperti itu. Kemudian duduk dengan kaki yang disilangkan itu dianggap ofensif di sana. Yang kedua, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita terhadap sesuatu hal dengan menggunakan kata-kata. Contohnya itu seperti tulisan. Jadi di Turki itu ada yang namanya Maura. Maura ini adalah sebuah alfabet yang berasal dari alfabet Latin yang digunakan untuk menuliskan bahasa Turki yang terdiri dari 29 huruf, 7 huruf diantaranya itu sudah dimodifikasi dari huruf Latin aslinya. Jadi alfabet tersebut mewakili pengucapan Turki modern. Kemudian contoh lainnya itu ada berupa kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang Turki gitu. Salah satu kata-katanya itu adalah Nazar deh mesin, yang artinya semoga kamu terlindung dari niat jahat. Karena orang-orang Turki itu percaya dengan yang namanya penyakit ain. Jadi ungkapan Nazar deh mesin ini sering dipakai ketika melihat seseorang yang kita sayangi, semisal anak kecil gitu ya, memang rawan kena penyakit ain, dengan harapan orang yang kita ucapkan ini bisa terlindungi dari pandangan mata jahat dan niat jahat. Kemudian kata yang kedua itu basinis sagolsun, yang secara harfiah artinya itu semoga kepalamu sehat. Ungkapan yang biasanya dipakai untuk berbelasungkawa terhadap seseorang. Kemudian yang terakhir ada iyi yolculuklar. Biasanya diucapkan ketika seseorang akan berpergian. Bye. Nah, sekarang kita akan membahas tentang agama dan juga suku bangsa yang ada di Turki. Ada 4 agama yang diakui di Turki. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga ada agama Yudaisme, dan yang keempat ada kepercayaan Bahai. Dan suku bangsa yang ada di Turki diantaranya seperti ini adalah makanan khas Turki. Yang pertama ini ada nasi campur Turki. Lalu ini ada es krim khas Turki, terbuat dari susu kambing dan penjualnya suka sekali mengerjai pelanggannya. Lalu ini ada sumber pusat oleh-oleh. Di sini banyak sekali dijual manisan dan juga teh khas Turki. Mereka tidak segan-segan memberikan tes kepada pelanggannya. Dan yang terakhir ini adalah makanan yang namanya baklava. Dan ini sangat terkenal di Turki. Ada berbagai macam varian rasa. Nah, untuk adat pernikahan di Turki sendiri, mereka wajib sekali melakukan tarian-tarian dance. Dan saat mempelai wanita wajib untuk diangkat roknya dan juga wajib menari bersama ayahnya sebagai tanda perpisahan. Lalu untuk para tamu juga harus menari. Biasanya itu dipilih dan yang wanita ini biasanya sampai membentuk lingkaran. Selamat malam. Mari silakan. Kocaman aç ağzını. Aferin Ayla ya. Sedih banget. Israf olmasın. Mau makan? Geldim geldim.
Kalau orang Indonesia nggak lengkap kalau nggak ada sambal, di Turki nggak lengkap kalau nggak ada yogurt.